Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan siang ini, saya akan melanjutkan membahas materi akuntansi perpajakan yang di pertemuan ketiga ini terkait dengan laporan keuangan dan kas dan setara kas. Saya akan share materinya terlebih dahulu. Baik, saya akan mulai. Seperti yang pernah saya jelaskan pada pertemuan minggu lalu, bagi perusahaan atau badan dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, wajib menyelenggarakan pembukuan. Apa yang dimaksud dengan pembukuan? Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, dan seterusnya. Ya. Definisi pembukuan ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP. Pembukuan diselenggarakan berdasarkan siklus akuntansi, dimulai dari jurnal bukti transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan untuk satu periode akuntansi atau disebut istilah lainnya 1 tahun buku. Pembukuan dilakukan berdasarkan siklus akuntansi yang dimulai dari jurnal bukti transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Kalau kalian perhatikan di sini, setiap pembukuan harus dimulai dengan bukti transaksi. Ada bukti transaksi, ada pencatatan, jurnal. Tidak ada bukti transaksi, tidak ada pencatatan jurnal. Akhir dari sebuah proses siklus akuntansi adalah penyusunan laporan keuangan. Untuk menyajikan laporan keuangan, kita harus mendasarkan diri pada ketentuan standar akuntansi. Dalam hal ini yang berlaku adalah PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. Menurut PSAK nomor 1 ada 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi komprehensif. Yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Yang keempat adalah laporan arus kas. Yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan, CALK. Di dalam proses akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan, tentu kita harus menyajikan 5 laporan keuangan ini secara lengkap. Sesuai dengan ketentuan PSAK nomor 1. Sekarang kita kaitkan dengan pajak.
Bagi perusahaan atau badan dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, di mana laporan keuangannya tidak diaudit oleh kantor akuntan publik. Maka laporan keuangan yang wajib dilampirkan dalam SPT tahunannya hanya dua. Yang pertama adalah laporan laba rugi komprehensif, yang kedua adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Jadi kalian harus bisa membedakan apakah badan atau orang pribadi tersebut laporan keuangannya diaudit atau tidak diaudit. Nah, apabila badan atau orang pribadi tersebut laporan keuangannya tidak diaudit, maka cukup dua laporan keuangan yang dilampirkan dalam laporan pajak tahunannya. Yaitu yang pertama adalah laporan laba rugi komprehensif, yang kedua adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Jika badan atau orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, yang mana laporan keuangannya setiap tahun diaudit, maka laporan keuangan yang dilampirkan dalam laporan pajak tahunannya adalah keseluruhan hasil audit reportnya. Keseluruhan hasil audit reportnya tentu berdasarkan PSAK nomor 1 yang terdiri dari 5 laporan keuangan. Jadi dengan kata lain, laporan keuangan yang dilampirkan oleh pajak sebagai lampiran SPT tahunan, jika perusahaannya diaudit, maka laporan keuangan yang dilampirkan adalah keseluruhannya. Berbeda dengan jika tidak diaudit, cukup dua yang dilampirkan di dalam SPT tahunannya. Pengetahuan ini penting untuk kalian untuk menentukan apa yang wajib menjadi lampiran SPT tahunan badan atau orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi kalian harus melihat apakah laporan keuangan ini diaudit atau tidak. Jika tidak diaudit cukup dua, jika diaudit lengkap keseluruhan laporan keuangannya yang dilampirkan. Nah, ini adalah contoh format laporan laba rugi komprehensif. Kalian bisa perhatikan di sini ada komponen pendapatan di atas, kemudian ada komponen beban pokok penjualan, dan komponen biaya dan beban. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana menyusun laporan laba rugi ini, karena kalian sudah belajar di akuntansi keuangan menengah. Yang saya ingin ajarkan kepada kalian adalah di dalam laporan laba rugi yang dihasilkan oleh proses akuntansi ini yang berdasarkan PSAK nomor 1 penting bagi perpajakan. Karena untuk tujuan perpajakan, komponen pendapatan ada ketentuan pendapatan yang dapat dicatat sebagai pendapatan dan ada ketentuan pajak pendapatan yang tidak dapat dicatat sebagai pendapatan atau dikoreksi. Nah, apa saja nanti komponen-komponennya akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian juga dengan beban pokok penjualan. Nah, di dalam akun beban pokok penjualan ada yang dapat diakui sebagai pengurang pendapatan dan ada beban pokok penjualan yang tidak dapat diakui sebagai pengurang pendapatan menurut ketentuan pajak. Apa saja nanti kalian akan belajar pada materi pertemuan berikutnya. Demikian juga biaya dan beban dan seterusnya.
Laporan keuangan yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas. Kalian bisa lihat di sini adalah formatnya. Nah, terhadap laporan perubahan ekuitas ini, biasanya perpajakan tidak terlalu fokus. Jadi kita bisa abaikan untuk tujuan perpajakan. Laporan keuangan yang berikutnya adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Kalian bisa perhatikan format contohnya di sini. Di sebelah kiri debit ada kelompok aset terbagi dua, aset lancar dan aset tidak lancar. Di sebelah kanan kredit ada kelompok liabilitas dan kelompok ekuitas. Liabilitas terbagi dua, liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Ekuitas terbagi dua adalah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, dan kemudian yang kedua adalah kepentingan non-pengendali. Nah, untuk tujuan perpajakan, neraca ini sangat penting. Karena pajak ingin mengetahui aset apa saja yang dimiliki perusahaan, karena dari aset tersebut perpajakan bisa mengindikasikan faktor-faktor yang merupakan potensi objek pajak. Demikian juga di liabilitas dan ekuitas. Khusus untuk liabilitas, perpajakan punya kepentingan untuk melihat seberapa besar utang usaha dan pinjaman. Pinjaman ini ada kaitannya nanti dengan biaya bunga. Untuk kelompok ekuitas, pajak juga ada kepentingan. Ingin melihat berapa besar modal saham yang dimiliki dan apakah ada potensi objek pajak dari modal saham tersebut, yaitu dividen. Jadi sekali lagi saya tekankan, laporan posisi keuangan atau neraca sangat penting bagi perpajakan. Seperti yang di slide sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa untuk tujuan perpajakan sebagai lampiran SPT tahunan, yang wajib dari laporan keuangan dua. Yang pertama adalah laporan laba rugi komprehensif, yang kedua adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Mungkin itu penjelasan sekilas tentang laporan keuangan dikaitkan dengan kepentingan perpajakan. Saya akan lanjutkan menjelaskan materi terkait dengan komponen neraca atau laporan posisi keuangan. Di dalam pembahasan kita berikutnya, di pertemuan-pertemuan kita berikutnya, saya akan membahas satu persatu komponen yang ada di dalam laporan keuangan. Yang untuk pertemuan ketiga ini, saya akan mulai dengan salah satu komponen laporan posisi keuangan yang masuk kelompok aset lancar, yaitu kas dan setara kas. Saya akan share slide-nya terlebih dahulu. Baik, saya lanjutkan dengan pembahasan kas dan setara kas, atau dengan istilah lain cash and cash equivalent. Keberadaan kas bagi perusahaan sangat penting untuk melakukan kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kas merupakan komponen aktiva atau aset lancar yang paling liquid di dalam neraca.
Karena kas sering mengalami mutasi atau perpindahan dan hampir semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan akan mempengaruhi posisi kas. Jadi kalau kalian cermati, transaksi di dalam perusahaan hampir kebanyakan menggunakan kas. Dengan kata lain, mempengaruhi posisi kas. Untuk jelasnya akan saya jelaskan apa definisi kas dan setara kas. Menurut PSAK nomor 2 tentang laporan arus kas menyebutkan kas terdiri dari saldo kas dan rekening giro. Jadi pengertian kas adalah saldo kas dan rekening giro. Sedangkan istilah setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan sebagai kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Akun setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau tujuan lain. Contohnya, yang pertama adalah kas kecil. Yang kedua adalah saldo giro di bank. Yang ketiga, bon sementara. Yang keempat, bon-bon kas kecil yang belum dirembes. Jadi maksudnya begini. Perusahaan memiliki akun kas kecil. Ditetapkan nilainya 5 juta. Dipegang oleh kasir. Jika ada bagian-bagian lain di perusahaan tersebut yang memerlukan dana untuk melakukan sebuah transaksi, misal pembelian air aqua untuk keperluan minuman di kantor, maka bagian tersebut, orang tersebut meminta uang kepada kasir untuk dapat membeli air untuk kebutuhan minum di kantor. Nah, proses dia meminta uang ini disebut bon sementara. Artinya dia melakukan bon sementara kepada kasir untuk membeli. Setelah dia mendapat uang, dia melakukan transaksi pembelian air. Setelah melakukan transaksi membeli air, dia dapat nota pembelian. Nah, nota pembelian ini seharusnya langsung dikembalikan ke kasir untuk menggantikan pengeluaran uang tersebut, untuk mempertanggungjawabkan uang yang dipinjam tersebut. Nah, nota tersebut belum diserahkan kepada kasir sampai melampaui bulan berikutnya. Nah, kasir di akhir bulan mengelompokkan pengeluaran-pengeluaran kas kecil yang belum ada pertanggungjawaban, yang belum ada nota, itu ke dalam kelompok bon kas kecil yang belum dirembes, artinya yang belum dipertanggungjawabkan. Itu maksudnya. Kemudian contoh berikut adalah cek tunai yang akan didepositokan. Jadi kita mendapatkan cek, dan cek itu akan kita depositokan, tapi belum. Jadi cek tersebut masuk ke dalam masuk ke dalam akun setara kas. Jadi sekali lagi saya ingin menjelaskan, kas dan setara kas adalah akun yang paling liquid, yang paling gampang, paling cepat dicairkan menjadi uang untuk membiayai transaksi perusahaan. Karena sifatnya liquid, maka di dalam prakteknya kas dan setara kas memiliki
potensi kecenderungan untuk digelapkan. Jadi dapat kita simpulkan, kas dan setara kas memiliki potensi yang besar untuk dicurangkan. Maka di dalam akuntansi, kas dan setara kas dibuat sistem pengendalian internal yang sedemikian rupa untuk tujuan meminimalisir potensi kecurangan. Berikut, saya akan jelaskan yang tidak termasuk dalam pengertian kas dan setara kas, baik menurut akuntansi maupun perpajakan. Yang pertama adalah deposito perpajakan, maaf, saya ulangi, deposito berjangka yang jatuh tempo lebih dari 3 bulan atau deposito berjangka yang jenisnya roll over. Saya jelaskan. Deposito yang umurnya lebih 3 bulan tidak dapat kita masukkan ke dalam kelompok kas dan setara kas. Kenapa? Karena jatuh temponya lebih dari 3 bulan. Jadi tidak dapat kita uangkan sewaktu-waktu. Demikian juga yang jenisnya deposito berjangka rollover. Rollover maksudnya begini. Kita punya deposito jangka waktu 1 bulan. Tapi kita sudah menentukan deposito ini setelah jatuh tempo 1 bulan, terus diperpanjang secara otomatis di bulan kedua. Kalau jatuh tempo di bulan kedua, otomatis akan diperpanjang di bulan ketiga, dan seterusnya. Nah, jenis deposito yang demikian disebut dengan rollover. Ya, artinya diperpanjang secara otomatis ketika dia jatuh tempo. Kemudian contoh yang berikutnya adalah cek kosong dan cek mundur. Cek kosong maksudnya begini. Kita menerima cek pembayaran dari customer. Ternyata cek tersebut tidak dapat kita uangkan di bank. Karena tidak ada dana di bank. Dana yang dimaksud di sini adalah dana customer tersebut, rekening bank customer tersebut. Nah, ketika kita ingin mencairkan, ditolak oleh bank dengan alasan dana customer tidak cukup untuk membayar cek tersebut. Maka cek tersebut kita masukkan ke kelompok cek kosong. Seharusnya cek tersebut kita kembalikan kepada customer untuk minta digantikan dengan cek baru. Nah, tapi proses penggantian ini belum kita lakukan pada saat tanggal penyusunan laporan keuangan. Nah, untuk kelompok cek kosong ini tidak dapat kita masukkan ke dalam akun kas dan setara kas. Kenapa tidak dapat? Karena cek kosong tersebut harusnya kan mengurangi piutang. Tapi karena dananya tidak ada, maka dia tetap tercatat sebagai piutang. Kemudian yang kedua berikutnya, maaf, cek mundur. Cek mundur begini. Kita menerima cek pelunasan dari customer. Jatuh temponya adalah bulan ini, seharusnya. Ternyata oleh customer, cek yang kita terima atau giro yang kita terima sebagai pelunasan tersebut, jatuh temponya dimundurin 2 bulan lagi. Berarti ini masuk kategori cek mundur. Cek mundur yang melampaui, yang tidak dapat diuangkan sewaktu-waktu karena jatuh temponya masih lama, kita tidak dapat dimasukkan ke dalam akun kas dan setara kas. Kemudian yang berikutnya, dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Saya berikan contoh. Perusahaan memiliki dana di rekening giro sejumlah tertentu. Tapi ada sebagian dana disisihkan untuk tujuan tertentu. Misalnya untuk pembagian dividen. Karena dana ini sudah dipisahkan sudah ditentukan dan dipisahkan supaya jangan digunakan untuk operasional,
karena ada tujuan tertentu tadi, maka dana tersebut tidak dapat kita kelompokkan ke dalam akun kas dan setara kas. Nah, tujuan tertentu ini banyak. Salah satunya tadi untuk tujuan pembagian dividen, untuk tujuan pelunasan utang jangka panjang, untuk tujuan ekspansi usaha, ya, tergantung kepada kebijakan perusahaan yang masing-masing. Nah, dana-dana yang disisihkan atau dialokasikan untuk tujuan tertentu tersebut kita keluarkan dari akun kas dan setara kas. Berikut rekening giro yang tidak dapat segera digunakan baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi contohnya rekening giro yang diblokir ya untuk jangka waktu yang tidak dapat ditentukan batas waktunya. Nah, itu kita keluarkan dari akun kas dan setara kas. Kemudian adalah persediaan perangko dan materai. Juga tidak kita keluarkan dari kas dan setara kas. Kemudian yang terakhir adalah kasbon atau uang muka. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ada kepentingan memerlukan uang untuk transaksi pengeluaran. Nah, melakukan pinjaman dari kas atau bank, tapi pertanggungjawabannya belum dilakukan. Pertanggungjawabannya maksudnya adalah nota-nota pembelian, nota-nota pengeluaran itu belum dipertanggungjawabkan kepada kasir. Maka kita masuk ke kelompok kasbon atau uang muka. Nah, jumlahnya harus kita keluarkan dari akun kas dan setara kas. Kita lanjutkan, kas dan setara kas dilaporkan sebesar nilai nominal. Jadi sebesar yang tercantum dalam transaksi. Kas dan setara kas dalam mata uang asing, nah ini khusus apabila kita memiliki akun kas dan setara kas dalam mata uang asing. Misalnya, kita punya rekening giro mata uang asing, US dollar, euro, yen. Itu dilaporkan sebesar nilai kurs tetap atau historis. Maksudnya begini, jadi kalau apabila ada transaksi terkait dengan penggunaan mata uang asing yang masuk dalam akun kas dan setara kas, contoh tadi saya katakan rekening giro dalam mata uang asing, apabila ada transaksinya, maka jurnal yang kita catat harus menggunakan kurs pada saat terjadi transaksi tersebut, atau istilahnya nilai kurs tetap historis. Nah, di akhir tanggal neraca, jadi setiap akhir periode, pada saat tanggal neraca, kita akan melakukan review ulang terhadap kurs mata uang tersebut. Nah, kita akan melakukan penyesuaian terhadap akun-akun kas dan setara kas yang dalam bentuk mata uang asing tersebut menggunakan kurs akhir periode. Untuk jelasnya, kita lihat slide berikut. Ketentuan perpajakan tidak mengatur secara rinci mengenai teknik dan metode pembukuan kas dan bank. Jadi artinya, dalam prakteknya, untuk pembukuan kas bank dan setara kas lainnya, itu berdasarkan praktek akuntansi komersial yang berlaku umum. Jadi perpajakan tidak mengatur secara rinci. Jadi perpajakan prinsipnya untuk kas dan setara kas mengikuti ketentuan akuntansi komersial saja mengenai pencatatannya, metode pencatatannya. Nah, sekarang kita akan lihat kepentingan perpajakan terhadap akun kas dan setara kas. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa akun kas dan setara kas ini sangat penting untuk tujuan perpajakan. Apa manfaatnya bagi perpajakan? Perpajakan akan dapat menguji aliran kas masuk yang berasal dari penjualan atau pendapatan. Jadi maksudnya begini, di laporan laba rugi, kita sudah menampilkan pendapatan usaha sejumlah sekian. Nah, pendapatan usaha atau penjualan sekian ini akan kita uji oleh perpajakan diuji. Apakah benar-benar penjualan ini cocok dengan
jumlah penerimaan kasnya. Jadi karena logikanya, seperti kalian ketahui, apabila terjadi transaksi penjualan, jurnal kita kalau tunai adalah kas debit penjualan kredit. Kalau terjadi transaksi dengan berjangka waktu atau kredit, jurnal kita adalah piutang debit penjualan kredit. Nah, kemudian ada pelunasan piutang, kita menjurnal kas debit piutang kredit. Berarti penjualan tunai dan penjualan kredit pada akhirnya dia akan menjadi kas. Dan kasnya kita catat di sebelah debit. Nanti perpajakan menguji. Apakah di akun kas dan setara kas yang sebelah debit, jumlahnya ini sama nggak seperti jumlah penjualan yang ada di laporan laba rugi? Jadi dengan kata lain, dia melihat aliran kas masuknya, penerimaan kasnya, yang ada di buku besar kas dan setara kas sebelah debit. Demikian juga dengan pengeluaran. Kita mencatat di laba rugi ada biaya. Seperti yang kalian ketahui, kalau kita mengeluarkan biaya, biaya debit kas kredit. Kalau kita biaya itu belum dibayar, biaya debit utang biaya kredit. Nanti saat bayar, utang biaya debit kas kredit. Nah, dengan kata lain, semua transaksi biaya pada akhirnya berakibat pada kas di sebelah kredit. Nah, berarti perpajakan bisa menguji apakah semua biaya yang ada di laporan laba rugi ini pernah dikeluarkan uangnya di akun kas dan setara kas. Maka dia menguji aliran kas keluar untuk pembayaran biaya dan utang dan sebagainya. Jadi itulah kepentingan mutasi kas dan setara kas untuk tujuan perpajakan. Saya lanjutkan kas dan setara kas dalam mata uang asing. Seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, kas dan setara kas dalam mata uang asing dilaporkan sebesar nilai kurs tetap historis dan nilai kurs pada tanggal neraca pada setiap akhir periode. Saya beri contoh. 5 September 2020. Diterima transfer pelunasan piutang dari customer 1.000 US dollar, kurs 14.000 per US dollar. Jurnal yang kita buat saat tanggal 5 September adalah ada uang masuk bank USD debit 14 juta berasal dari 1.000 US dollar kali kurs. Kemudian kreditnya adalah piutang usaha. Jurnal ini kita buat menggunakan mata uang rupiah karena seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa pembukuan harus menggunakan mata uang rupiah. Jadi otomatis kita menjurnal harus menggunakan mata uang rupiah. Untuk mendapatkan nilai rupiah dengan cara mata uang asing dikalikan kurs pada saat tanggal transaksi. Nah, uang 14 juta menurut jurnal ini sebenarnya uangnya secara fisik tidak berbentuk rupiah, tetapi masih dalam berbentuk mata uang asing. Kita melakukan konversi ke rupiah hanya untuk tujuan pencatatan saja di dalam pembukuan. Kemudian di akhir periode, pada saat tanggal neraca, diketahui kurs US dollar adalah 14.250. Jadi pada saat tanggal transaksi kursnya 14.000, kemudian di akhir periode 31 Desember kursnya adalah 14.250. Terjadi kenaikan nilai kurs. Nah, apabila terjadi perubahan nilai kurs saat tanggal transaksi dengan tanggal neraca, maka kita harus melakukan penyesuaian nilai kurs. Kita melakukan perhitungan, jurnal tercatat menggunakan kurs 14.000, total 14 juta. Kita hitung ulang dengan menggunakan kurs tanggal neraca 14.250. Jadi total 14.250. Jadi terjadi kenaikan kurs, nilai kurs terhadap mata uang US dollar yang sebesar 1.000 US dollar ini.
ya terjadi kenaikan nilai rupiahnya sebesar 250. Kenaikan nilai rupiah untuk mata uang asing yang kita miliki ini, yaitu yang sebesar 1.000 US dollar ini, itu sebenarnya ini kenaikan karena ada penyesuaian kurs pada tanggal neraca. Nah, ini kita catat selisih kurs yang menguntungkan karena dia laba sifatnya. Nah, selisih kurs ini yang sebesar 250.000 ini sebenarnya ini tidak real merupakan keuntungan. Kenapa? Karena hanya penyesuaian kurs saja, bukan keuntungan kurs yang sesungguhnya. Di dalam akuntansi, selisih kurs yang demikian dimasukkan ke dalam kelompok selisih kurs yang belum terrealisasi, unrealized gain or loss. Jadi ini selisih kurs yang belum terrealisasi, maksudnya selisih kurs karena adanya penyesuaian, bukan transaksi yang sesungguhnya. Nah, terhadap kenaikan nilai kurs ini, kita membuat jurnal penyesuaian di akhir periode, yaitu debit Bank USD 250.000, kreditnya laba selisih kurs. Nah, jurnal penyesuaian ini akan menambah jurnal kita pada saat tanggal transaksi, di mana sebelumnya kita sudah mencatat Bank USD 14 juta di sebelah debit. Dengan ada penyesuaian berarti ada penambahan sebelah debit 250.000. Sehingga total nilai akun Bank USD di neraca berubah menjadi 14.250.000. Nah, uang rupiah yang sebesar 14.250.000 ini itu sebenarnya setara dengan 1.000 US dollar. Kita lanjutkan dengan pendapatan bunga rekening giro atau pendapatan jasa giro. Seperti yang kalian ketahui, salah satu akun kas dan setara kas adalah rekening giro kita di bank. Nah, rekening giro kita di bank itu setiap bulan akan menerima pendapatan bunga atau pendapatan jasa giro yang diberikan bank kepada kita. Nah, terhadap pendapatan bunga atau pendapatan jasa giro tersebut, menurut ketentuan perpajakan, itu merupakan objek PPh final. Pasal 4 ayat 2, tarifnya 20%. Saya ulangi, merupakan objek pajak final atau PPh final, pasal 4 ayat 2. Nah, sekarang bagaimana pencatatannya di dalam akuntansi? Menurut akuntansi komersial, apabila kita menerima pendapatan bunga, maka pendapatan bunga tersebut dicatat sebagai penghasilan. Sedangkan pajak yang dipotong, yaitu PPh final pasal 4 ayat 2 tadi, yang dengan tarif 20%, itu dicatat sebagai beban. Maka jurnal yang kita buat adalah bank debit, beban pajak debit, kreditnya adalah pendapatan bunga atau pendapatan jasa giro. Itu menurut perlakuan akuntansi komersial. Nah, di akhir periode, untuk tujuan perpajakan, maka kita akan mencatat apa yang disebut akuntansi fiskal. Di mana pendapatan bunga yang kalian lihat di jurnal ini di sebelah kredit, itu tidak dapat dicatat sebagai penghasilan selama satu periode akuntansi. Pendapatan bunga tersebut akan dikoreksi fiskal negatif karena merupakan kelompok penghasilan yang dikenakan pajak final atau PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 20%. Coba kalian perhatikan di sini. Pendapatan bunga jasa giro yang di jurnal di sebelah kredit, di akhir periode, untuk tujuan perpajakan,
kita akan melakukan koreksi fiskal negatif, artinya kita kurangi pendapatan tersebut. Kenapa dilakukan koreksi fiskal negatif? Karena merupakan objek pajak final, pasal 4 ayat 2. Apa saja objek PPh pasal 4 ayat 2, saya tidak akan jelaskan di mata kuliah ini, karena saya anggap kalian sudah menempuh perpajakan 1 dan perpajakan 2, di mana banyak dijelaskan objek, jenis pajak, objek, dan tarif. Jadi kalian harus kembali ke materi perpajakan 1 atau 2. Kembali kepada pendapatan bunga dan jasa giro. Demikian juga dengan beban pajak yang di sebelah debit ini. Kalau kalian perhatikan di jurnal akuntansi sebelah debit, itu nanti di akhir periode untuk tujuan perpajakan, itu akan kita lakukan koreksi fiskal positif. Atau dengan istilah lain, tidak dapat dicatat sebagai biaya atau pengurang. Kenapa kita koreksi biaya tersebut? Karena ada hubungannya dengan penghasilan bunga tadi. Jadi, kalau penghasilannya kita koreksi, maka biaya yang terkait dengan penghasilan tersebut kita koreksi juga. Ya, jadi harus satu paket. Ini adalah contoh pencatatan akuntansi terhadap pendapatan bunga atau pendapatan jasa giro. 1 Januari 2019 mendapatkan bunga rekening giro 1 juta. Seperti kita ketahui, menurut pajak, bunga rekening giro merupakan objek PPh final pasal 4 ayat 2. Ada 2 pencatatan dalam akuntansi. Pertama, metode gross. Kalian perhatikan di sini, metode gross, jurnalnya adalah 2 debit, 1 kredit. Tadi seperti di slide sebelumnya, jurnal yang gross ini ya. Metode bruto ini seperti contoh di slide sebelumnya. Yang kedua adalah metode neto. Metode neto adalah itu hanya mencatat bersih saja, beban pajak tidak usah di jurnal. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, kalau metode bruto 2 debit 1 kredit, di mana debit 1 debitnya adalah beban pajak. Itu mengurangi pendapatan bunga. Jadi untuk metode neto cukup mencatat bank debit 800.000, kemudian pendapatan bunga dicatat secara bersihnya saja, netonya saja, yaitu 1 juta dikurangi 200.000. Maka jurnal yang jadi adalah seperti ini. Baik, saya kira hanya itu yang terkait dengan kas dan setara kas yang kita lihat dari aspek perpajakan. Selain itu, kembali sesuai dengan ketentuan perlakuan akuntansi komersial yang berlaku secara umum. Itulah materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Kembali saya mengingatkan kalian di setiap pertemuan kuliah kita, agar kalian jangan lupa untuk mengisi absensi yang berada di bagian atas ya. Karena kalau apabila kalian lupa mengisi absensi, maka saya menganggap bahwa kalian tidak hadir dalam pertemuan kuliah saya. Kemudian yang kedua, saya ingin mengingatkan, di setiap pertemuan saya selalu mengupload soal tugas untuk kalian. Soal tugas untuk kalian, pastikan kalian menonton video yang sudah saya upload, dan kalian membuat ringkasan dan menjawab 3 pertanyaan yang saya berikan. Hasil pekerjaan tugas kalian diupload sesuai batas waktu yang sudah saya tentukan di dalam akun daring kalian masing-masing. Demikian untuk pertemuan ketiga ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.